Hai, selamat datang di Nonton Rekap. Semoga kita semua sehat selalu. Mari kita langsung masuk cerita. Hidupnya menjadi jungkir balik ketika bangun tidur, pria di sampingnya bersimbah darah dengan tenggorokan bekas digorok. Cerita semua ini dimulai dari sehari sebelumnya. Dia biasa dipanggil Kesi, seorang pramugari yang gak pernah beres hidupnya. Kesi adalah seorang alkoholik, saat bertugas, dia minum, di luar kerja, dia juga minum. Bangun tidur, langsung minum, alkohol baginya seperti air biasa. Karena begitu, Kesi selalu tak sadarkan diri, dan selalu mendapatkan dirinya bangun di tempat lain. Hari itu, habis mabuk semalaman, dia buru-buru kejar waktu untuk terbang lagi. Meskipun begitu, Kesi gak pernah buat kesalahan dalam kerja. Penerbangan kali ini, dia melayani di kelas 1. Dia berkenalan dengan Alex. Ya namanya juga, cewek seksi cantik ketemu cowok kaya ganteng, kedua orang ini pun saling memberi sinyal. Setiba di Bangkok, teman lainnya berhura-hura ke pub, Kesi gak ikut, alasannya capek, padahal dia janjian dengan Alex. Sekali lagi Kesi berpesta minum, mereka melewati malam yang happy dan romantis. Besok paginya saat Kesi bangun, dia gak ingat apa yang terjadi tadi malam. Dia kemudian melihat tubuh Alex tergeletak tak berdaya di ranjang. Kondisinya sangat mengenaskan, darah di mana-mana. Kesi geletar, dia kalut gak tahu harus buat apa. Dia mencoba telepon resepsionis, tapi di-cancel karena takut. Kesi telepon bestinya ini, seorang pengacara. Kesi pura-pura menanyakan kelanjutan dari kasus orang lain terjebak seperti situasinya sekarang ini. Teman bercerita jika terlibat dalam kasus pidana di negara orang lain, situasi akan semakin merugikan, selain bakalan ditahan, pembelaan diri belum tentu berguna. Mendengar itu, Kesi mengambil kesimpulan sendiri, lebih baik dia berpura-pura tak terjadi apa-apa. Dia mulai bersihkan semua jejak dirinya di kamar. Kemudian mandi dan keluar dari hotel dengan tenang. Dia balik bertugas penerbangan berikut ke Korea, kemudian selanjutnya balik ke New York. Kesi berusaha menenangkan diri, jika sudah sampai negara sendiri, semua akan baik-baik saja. Namun, sewaktu bertugas, psikologisnya mulai terganggu, muncul halusinasi Alex ngobrol dengannya, seakan-akan dia balik lagi ke TKP. Sementara di Bangkok, ada seorang wanita misterius menelepon resepsionis agar dirinya bisa dihubungkan dengan Alex, akhirnya kematian Alex pun terbongkar. Berita kematian itu segera sampai ke pemerintah setempat dan juga US. Alex rupanya bukan orang biasa, keluarga mereka adalah grup besar ternama. Alex adalah satu-satunya anak di dalam keluarga. Sesampainya di bandara New York, polisi sudah lama menunggu. Kesi keringat dingin. Mereka diperiksa satu persatu. Salah satu teman bernama Megan, keceplos bahwa Kesi dan Alex ada hubungan spesial. Hal ini membuat Kesi jadi sorotan polisi. Saat berjalannya pemeriksaan, Kesi kembali berhalusinasi, dia bahkan curiga pada sendiri, jangan-jangan dirinya yang membunuh Alex saat mabuk. Interogasi diakhiri begitu saja karena pihak polisi belum ada bukti yang kuat. Hidup Kesi semakin gak tenang, dia selalu terhanyut dalam pikirannya sendiri. Siapa yang membunuh Alex, mengapa Alex diincar? Siapa wanita misterius yang muncul dalam ingatannya? Dia merasa dirinya bersalah karena gak menceritakan semua kronologis pada polisi. Akibat dihantui oleh perasaan itu, Kesi kembali mabuk-mabukan seperti biasa. Bolak-balik muncul trauma masa kecilnya. Dia punya ayah seorang pecandu alkohol dan selalu diajak ikutan minum, hal ini jugalah yang membuat Kesi menjadi pemabuk sekarang. Kedua kalinya polisi memanggil Kesi untuk diperiksa lebih lanjut. CCTV menunjukkan Kesi pernah ke TKP. Mau gak mau Kesi minta tolong pada Eni. Dia terpaksa bercerita semua kronologis malam itu. Eni meminta Kesi lebih banyak mingkem, supaya polisi gak ada celah. Namun semua gak sesuai rencana. Kesi mulai berhalusinasi lagi, seakan-akan Alex ada di depannya, dia teringat malam itu ada wanita misterius yang ikutan minum bersama mereka, akhirnya tersebut nama Miranda. Kesi yakin kematian Alex ada kaitannya dengan Miranda. Karena selalu muncul bayangan Alex dalam benaknya, Kesi terpaksa pelarian ke pub. Dia langsung mabuk-mabukan, dan berkenalan dengan pria yang bernama Buckley. Buckley mengaku adalah seorang aktor pengangguran, dia juga pecinta binatang seperti Kesi. Dulu waktu sekolah, dia suka menolong kucing jalanan, namun siapa tahu suatu hari pas pulang, kucing-kucing itu sudah mati dan digantung. Mendengar itu, Kesi mulai prihatin padanya. Kesi memanfaatkan Buckley untuk mengurangi rindunya pada Alex. Entah kenapa, semakin berhalusinasi, Kesi semakin merindukannya. Suatu hari pas pulang ke rumah, Kesi melihat rumahnya dibobol, namun gak ada barang yang hilang. Kesi punya firasat telah menjadi incaran berikutnya Miranda. Dia kemudian nebeng ke tempat Eni. Setiap Kesi berhalusinasi, dia selalu mendapat celah-celah krusial yang baru. Kesi memberitahu pada Eni bahwa kematian Alex gak gampang, sedangkan Eni hanya ingin secepatnya gak terlibat lagi. Kesi pantang menyerah, dia mulai mencari info Miranda, dia menyamar sebagai customer Alex. Sabrina seorang resepsionis, bersikap mencurigakan pada saat nama Miranda disebut. Mungkin Sabrina tahu siapa Miranda. Dia pun mengajak Sabrina minum. Alhasil, Kesi mengetahui Miranda punya hubungan khusus dengan Alex, mungkin mantan pacarnya.
Dia teringat Alex pernah mengatakan bahwa emak gak suka sama si mantan pacar. Demi mengorek informasi lebih lanjut, Kesi sengaja menghadiri upacara kematian Alex, sambil menunggu kesempatan ngobrol sama emak. Gak sengaja, dia mendengar percakapan si emak untuk musnahkan beberapa bukti histori rute Alex sebelum ke Bangkok. Siapa sebenarnya Alex? Jangan-jangan Alex bukan orang baik-baik. Kesi mencuri bukti-bukti dari tong sampah. Pulang-pulang, dia bersama pacar Annie berhasil menyelesaikan sambungannya, dan mengetahui adanya penerbangan khusus, yang terbang kemudian mutar balik dalam durasi kurang dari 2 jam. Penerbangan itu sangat mencurigakan. Kesi mulai investigasi jadwal penerbangan seperti itu melalui teman pilotnya. Ternyata itu gak mengangkut orang, hanya murni penyelundupan baterai khusus roket. Wow, cukup luar biasa bisnis gelap keluarga Alex, pantesan dia menjadi sasaran musuh. Berjalannya waktu, kondisi mental Kesi semakin drop, apalagi setelah menyaksikan Sabrina dibunuh. Dia yakin itu perbuatan Miranda. Polisi intel yang membuntuti Kesi juga ikut dibunuh. Kesi takut dialah sasaran berikutnya. Annie berpikir apa si Besti mengalami gangguan mental. Kesi kemudian minta tolong pacar Annie untuk bantu meretas data komputer Alex. Hal ini menyebabkan pacar Annie ditabrak mobil hingga koma. Kesi dan Annie pun jadi putus pertemanan. Kesi benar-benar down, orang sekelilingnya semua jadi celaka akibat kasus ini, dia kembali minum yang banyak, supaya bisa agak tenang. Selalunya saat dia butuh perhatian, Buckley muncul menemaninya. Kesi pun berhura-hura dengan Buckley, mereka bermabukan dan merusak barang orang lain, akibatnya mereka pun ditahan. Namun, Kesi dikeluarkan dari tahanan oleh Miranda. Apa? Miranda si pembunuh berdarah dingin? Kesi berusaha nego agar Miranda jangan membunuhnya. Namun, rupanya Miranda adalah agen bayaran untuk mencari penggelapan dana yang ditahan Alex. Ceritanya gini, karena Alex mengetahui perbuatan jahat orang tuanya, dia berusaha mencegahnya, rencana dana gelap tersebut ingin diserahkan pada pihak berwajib, ternyata itu malah mengundang maut untuknya. Miranda gak membunuh Alex, Sabrina, dan polisi intel. Karena gagal menjalankan tugas, Miranda diburon oleh atasan. Menurut Miranda, Alex menyimpan kode itu di tempat rahasia. Kesi berusaha mengingat peristiwa malam itu. Ada sebuah buku khusus yang selalu dibawa Alex. Kesi sempat bercanda atas buku itu, dan Alex kelihatan agak lain ketika Kesi mengambil bukunya. Mungkin Kesi terbawa pulang buku itu dalam keadaan mabuk, guna dijadikan alasan berjumpa lagi dengannya. Ternyata benar, kode akun ada di situ. Tiba-tiba ada yang menerobos masuk rumah. Miranda dan Kesi berusaha kabur. Menurut Miranda, di dalam organisasi ada pembunuh psikopat, bernama Felix. Sewaktu kecil dia pernah membunuh semua kucing jalanan dan menggantungnya. Mendengar itu, Kesi langsung merinding. Ternyata Felix tak lain adalah Buckley. Selama ini dia mendekati Kesi hanya untuk mendapatkan kode akun. Sementara itu, pacar Annie sudah bangun dari koma, dia menceritakan apa yang dialami Kesi selama ini, dia gak berhalusinasi, memang di balik kematian Alex ada sindikat besar. Annie mengambil data dari pacarnya dan melaporkan pada polisi. Ternyata polisi juga sudah mengincar Buckley, sejak dari Bangkok hingga di New York, dia selalu mengikuti Kesi. Harusnya sampai sini tinggal selesaikan pada pihak berwajib ya guys, tapi kata penulis skrip, agar episode menjadi panjang, mari kita lanjut. Kesi dan Miranda merencanakan suatu jebakan untuk Buckley, daripada diburu, lebih baik memburu. Dulu sewaktu ayah dan dia bermabukan berdua pas pulang dari berburu rusa, ayah menabrak mobil hingga semua orang tewas di tempat, tinggal Kesi seorang yang selamat. Sehabis insiden itu, Kesi trauma, dia menyalahkan dirinya penyebab kecelakaan itu, jika dia menolak ketika ayah ajak minum, maka semua ini gak akan terjadi. Sekarang Kesi menyalahkan dirinya pada kematian Alex, jika saat itu dia gak mabuk berat, maka Alex bisa terselamatkan. Kali ini Kesi gak ingin jadi pecundang seperti dulu, dia ingin menangkap pembunuh Alex. Penerbangan kali ini ke Roma. Dia dan Miranda rencana menghabisi Buckley di Roma. Buckley pun diam-diam mengikuti penerbangan itu. Sesampainya di sana, Kesi meminjam pistol dari teman. Padahal semua sudah direncanakan sedemikian rupa, namun Miranda di luar dugaan kalah pertarungan, akibatnya Buckley berhasil masuk kamar Kesi. Dia bercerita dari Bangkok hingga New York, gak pernah sekalipun Kesi sadar diikuti, karena selaku pecandu alkohol, dia jarang sadarkan diri. Kesi berhasil menggapai pistol dan menembak Buckley. Dan dibantu oleh teman kru penerbangannya, yang tak lain diam-diam adalah agen intel pemeriksa kasus lain. Buckley ditangkap, Miranda menghilang. Dengan ditutupnya kasus ini, Alex gak lagi hadir dalam halusinasinya. Kesi menjalani rehab alkohol dan baikan dengan Annie. Lalu di mana dana gelap itu? Akhir cerita, Kesi mendapatkan buku Alex dalam kondisi ada halaman yang tersobek, beserta pesan dari Miranda. Kesi kemudian mendapat tawaran jadi agen rahasia intel. Happy ending. Jangan biarkan masa lalu menghambat kesuksesan di masa depan. Segala kegagalan hidup yang terjadi sebelumnya, jadikanlah sebagai pelajaran untuk tidak jatuh kedua kali di lubang yang sama. Jika kamu suka dengan nonton rekap, please subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Dukungan kamu sangat berarti buat kita. Terima kasih.